kami mendapati bahwa ternyata nonton TV memang tidak salah, bukan dosa, tetapi hubungan suami istri seringkali terganggu oleh karena hal-hal yang bukan dosa, tetapi itu menjadi penghalang, itu mengambil banyak waktu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini Bapak Ibu akan kembali mengikuti seri yang kedua dari The Word of the Marriage bersama dengan istri saya dan saya. Bila Bapak Ibu tidak berkeberatan, saya mengingatkan untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan bagikan kepada teman-teman jikalau percakapan ini ada manfaatnya. Tuhan memberkati kita. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam The Word of the Marriage, seri yang kedua. Kami akan melanjutkan percakapan pada seri yang pertama, khususnya apabila Bapak Ibu mengingat segitiga pernikahan, suami di bawah kiri, istri di bawah kanan, dan Tuhan Yesus sebagai kepala, sebagai titik atas segitiga kita. Yang sudah pernah saya ungkapkan pada pertemuan yang lalu, apabila suami dan istri mendekat kepada Kristus, gambar segitiga itu akan menjadi segitiga yang lebih kecil, karena titik suami di bawah akan naik ke atas, dan titik istri di bawah juga akan naik ke atas. Tetapi gambar segitiga ini juga berfungsi untuk menggambarkan sisi yang kebalikannya. Bagaimana kalau ternyata suami bukan mendekat kepada Tuhan? Bagaimana kalau suami justru menjauh dari Tuhan? Gambar suami bukan akan naik ke atas, mendekati titik Yesus kepala kita. Gambar suami justru akan makin menjauh dari Kristus, makin ke bawah. Lebih-lebih jikalau si istri juga sama menjauh dari Kristus, gambarnya bukan naik ke atas, tetapi akan makin menjauh Kristus ke bawah, maka akan terjadilah segitiga yang lebih besar. Sehingga makin jauh hubungan suami istri dengan Kristus, akan menyebabkan semakin jauh juga hubungan suami dan istri. Apa yang bisa menyebabkan suami dan istri hubungan mereka menjadi semakin jauh? Mungkin ada banyak hal, tetapi kami dalam kesempatan ini hanya akan membicarakan 1-2 hal saja. Yang pertama, pastilah dosa akan menyebabkan hubungan suami dan istri akan makin menjadi jauh. Kalau ada orang ketiga, apakah itu orang ketiga bagi si suami, ataukah itu orang ketiga bagi si istri, pasti sudah menyebabkan pernikahan itu bukan lagi 2 yang menjadi 1, tetapi sudah ada orang yang ketiga. Persekutuan mereka pasti sudah tidak akan bisa menjadi persekutuan yang utuh. Selingkuh misalnya. Tetapi perhatian kami berdua pada saat ini tidak akan berbicara dari sisi dosa yang sudah jelas. Itu menyebabkan hubungan suami istri akan makin saling menjauh. Kami justru akan mengajak Bapak Ibu untuk menyadari hal-hal yang bukan dosa, tetapi itu menyebabkan hubungan kita dengan Kristus semakin menjauh, dan pada sisi yang lain, sebagai akibat dan konsekuensinya menyebabkan hubungan suami dan istri juga semakin jauh. Ibu Indawati akan menunjukkan beberapa hal yang lebih praktis. kembali saya masih berbicara di sekitar pandemi COVID. Hal-hal yang terjadi yang kemudian akan menjadi bagian yang kedua yang disampaikan oleh suami saya, yang menyebabkan terjadinya hubungan yang jauh dengan Tuhan juga dengan pasangan. Secara praktis saya akan bercerita tentang pengalaman kami. Sekian waktu yang lalu langganan TV kabel kami berakhir. Lalu kami
berdiskusi apakah kami akan memperpanjang langganan itu ataukah kami akan menyudahi saja. Lalu setelah kami mengevaluasi selama kami berlangganan TV kabel, apa yang menjadi persoalan di antara kami di tengah-tengah keluarga khususnya, kami mendapati bahwa ternyata nonton TV memang tidak salah, bukan dosa, tetapi dengan adanya TV kabel yang begitu banyak tawaran film yang bagus-bagus, membuat kami setiap hari, kalau kami hitung berapa jam yang sudah kami habiskan untuk memandangi kotak televisi. Jadi remote televisi itu menjadi benda favorit kami ya. Begitu kami lewat di ruang keluarga, kami akan duduk dan memencet remote TV. Dan akhirnya kami memutuskan untuk baik kita tidak akan berlangganan meneruskan langganan TV kabel, dan kami sudah melewati satu tahapan karena dengan tanpa kami berlangganan, tanpa kami harus selalu menyaksikan film, ada banyak hal positif yang bisa kami lakukan. Kami punya waktu banyak untuk bercakap-cakap, punya waktu banyak untuk membaca, memakai waktu yang cukup banyak untuk bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Dan kami sangat bersejahtera dengan keputusan itu. Dan kami merasa satu tahap penyangkalan diri kami sudah bisa kami lewati gitu. Mengapa kami akhirnya memutuskan yang seperti itu? Secara khusus saya terinspirasi dengan seorang hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu mengenal John Bevere yang banyak mengkhotbahkan tentang banyak hal di YouTube juga. Dia suatu kali menyaksikan kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia juga punya hobi favorit menyaksikan pertandingan. Saya agak lupa apakah itu sepak bola ataukah itu basket, tetapi ada masa-masa di mana dia begitu menyukai pertandingan, menyaksikan pertandingan olahraga itu. Dan suatu saat ketika tiba final sebuah pertandingan sepak bola atau basket, itu saya lupa itu, kemudian dia menyaksikan berhari-hari, dia terus menyaksikan televisi sehingga istrinya juga keberatan karena dia tidak lagi membantu istrinya untuk mengurus anaknya yang masih kecil. Dan suatu saat ketika hari terakhir final pertandingan itu tiba, pada 6 menit terakhir pertandingan itu akan berakhir, dalam hatinya ada suara yang mengatakan demikian, "John, masuklah ke kamar dan berdoa." Lalu dia dengan sangat berat, dia mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya akan berdoa tapi 6 menit lagi Tuhan, 6 menit saja. Saya akan berdoa Tuhan." Lalu kemudian dia menyaksikan lagi pertandingan dan kemudian 3 menit berikutnya ada suara lagi di dalam hatinya, "John, masuk kamar, berdoalah." Nah, tetapi kali itu dia masih menawar kepada Tuhan dan dia mengatakan begini, "Tuhan, masa sih 3 menit saja saya tidak boleh? 3 menit saja, nanti saya akan bayar dengan semalam suntuk saya akan berdoa." Dan benar, dia tidak berhenti menyaksikan pertandingan itu, dan ketika akhirnya pertandingan berakhir dan dia mengatakan kepada Tuhan, "Sekarang Tuhan, saya siap untuk berdoa." Dan ketika dia masuk kamarnya, dia menutup pintu dan dia akan berdoa, tiba-tiba hatinya, semangatnya untuk berdoa itu hilang. Tiba-tiba tidak ada lagi kerinduan untuk berdoa, dan pada waktu itu dia menangis di hadapan Tuhan dan dia mengatakan, "Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya." Gitu. Dan pada saat itu Tuhan mengatakan, "Yang aku minta bukan pengorbananmu. Kamu mau doa semalam suntuk atau mau berdoa sekian jam, bukan itu yang aku minta, tapi ketaatanmu kepadaku." Dan saat itulah dia menangis dan dia hancur hati, dia bertobat dan dia minta pengampunan dari Tuhan. Kalau saya kilas balik melihat kehidupan saya, itu pun yang sering saya lakukan. Ada jam-jam di mana seharusnya saya berdoa atau saya berdoa dengan suami saya,
Tapi saya sering menunda. Sebentar, saya mau menyelesaikan film. Sebentar, ini lebih baik. Doa kan masih bisa besok. Film ini tidak akan tayang lagi. Dan ternyata itu sangat mengganggu, dan saya sadar bahwa menyaksikan TV kabel lama-lama menjadi sebuah berhala bagi saya. Dan akhirnya kami berdua memutuskan untuk tidak meneruskan berlangganan TV kabel. Nah, saat itu saya rasanya berlega hati. Saya merasa saya sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Saya sudah menyangkal diri, dan sepertinya wah, itu damai sejahtera. Sepertinya saya sudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi itu sementara ya. Nah, ketika saat ini di tengah-tengah pandemi COVID, godaan itu muncul kembali. Di tengah pandemi COVID, di mana kami harus banyak tinggal di rumah, meskipun ada banyak kesibukan, tidak ada yang menganggur sebetulnya. Kita juga sebagian harus bekerja di rumah. Saya juga tidak menganggur, ada banyak hal yang harus saya lakukan untuk mengurus rumah tangga, juga untuk melakukan banyak hal dalam pelayanan di rumah. Tetapi bagaimanapun juga masih ada waktu luang yang lebih banyak ketimbang ketika dulu tidak ada pandemi ini. Lalu godaan mulai muncul, tawaran untuk menyaksikan film, dan saat itu saya mendapat ajakan untuk berlangganan Netflix. Maaf, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa TV atau film ini, langganan film ini salah, tapi ini yang menjadi pengalaman saya. Lalu saya pun berlangganan, dan saya sudah memilih sangat selektif film-film yang saya tonton. Sebelum saya menyaksikan film, saya baca dulu reviewnya, saya baca dulu sinopsisnya. Lalu kemudian ketika akhirnya saya memilih film, ya kebanyakan memang film-film seri ya. Jadi satu film itu bisa sampai 30 seri, dan saya sudah mendisiplin diri saya sehari hanya nonton satu saja. Tapi besoknya saya nonton 2 seri, besoknya saya nonton 3 seri, karena penasaran, ingin terus tahu apa kelanjutannya. Dan kemudian yang terjadi, saya mulai menyadari bahwa saya mulai mengurangi waktu saya dengan Tuhan, mengurangi waktu saya untuk membaca, mengurangi kebersamaan saya dengan pasangan, mengurangi kebersamaan saya dengan anak-anak, karena saya terfokus ingin menyaksikan film. Dan itu merupakan sebuah penghalang bagi saya, yang meskipun itu bukan dosa, saya kira tidak dosa menonton film, tapi lama-lama menonton film ini juga menjadi sebuah penghalang bagi hubungan saya dengan Tuhan, dan juga hubungan saya dengan suami saya. Dan saya kembali memutuskan, saya berhenti untuk berlangganan, dan saya merasa saya punya banyak waktu untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan pasangan. Demikian kesaksian saya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dari buku Bruce Wilkinson, Rahasia Pokok Anggur, dengan indah Bruce Wilkinson mengupas tentang Yohanes 15, ayat-ayat awal. Saya bacakan ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4 bagian awal. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena iman, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Melalui Yohanes 15 ini, Bruce Wilkinson menuliskan bukunya yang diberi judul Rahasia Pohon Anggur. Ada 3 hal yang disebut dengan rahasia, yaitu dari ranting yang tidak berbuah, bagaimana supaya menjadi ranting yang berbuah, itu rahasia yang pertama. Lalu rahasia yang kedua, dari ranting yang sudah berbuah tetapi sedikit, bagaimana dia bisa berbuah lebih banyak, itu rahasia yang kedua. Dan rahasia yang ketiga, dari ranting yang sudah berbuah banyak, bagaimana dia supaya bisa berbuah lebat, itu rahasia yang ketiga.
Rahasia yang pertama dari ranting yang tidak berbuah, bagaimana supaya bisa berbuah. Ranting pohon anggur biasanya menjulur dan karena gravitasi bumi seringkali jatuh ke tanah. Lalu terkena embun, terkena tanah, terkena jamur, akhirnya daun dan ranting yang tergeletak di tanah ini menjadi ranting yang sakit. Ia pasti tidak akan menghasilkan buah. Inilah dosa dalam kehidupan kita. Dosa harus diselesaikan. Karena itu dikatakan dalam teks yang benar, ranting yang tergeletak di bawah bukan dipotong. Ranting yang tergeletak di bawah akan dinaikkan, diangkat, dibersihkan, lalu diikatkan pada teralis supaya dia bebas dari kotoran, bebas dari jamur, dan ia akan mulai bisa menghasilkan buah. Dosa-dosa dalam kehidupan kita harus kita buang. Baik dosa dalam urusan kita dengan Tuhan, maupun dosa dalam urusan kita dengan pasangan. Rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua menyangkut ranting yang berbuah sedikit, supaya bisa menjadi ranting yang berbuah banyak. Buah anggur muncul pada bagian ranting, dan untuk menghasilkan buah, ranting itu butuh terkena sinar matahari dan terkena angin. Tetapi pohon anggur adalah pohon yang segera tumbuh subur dengan daun. Kita punya dua pilihan, ingin pohon anggur yang subur dengan daun, tetapi buahnya sedikit. Atau kita ingin pohon anggur yang buahnya banyak, dan itu berarti ranting daun yang tidak berguna harus dipotong. Inilah rahasia yang kedua. Supaya pohon anggur menghasilkan buah dari sedikit menjadi banyak, mesti harus diberi tempat ranting yang akan menghasilkan buah, terkena sinar matahari dan terkena angin. Inilah pemangkasan. Hubungan suami istri seringkali terganggu oleh karena hal-hal yang bukan dosa, tidak berdosa, tetapi itu menjadi penghalang, itu mengambil banyak waktu. Hal-hal seperti ini butuh dipangkas. Istri saya sudah bercerita tentang nonton film, itu bisa menjadi kecanduan dan akhirnya mengambil porsi waktu untuk Tuhan maupun waktu untuk pasangan, bahkan juga waktu untuk pelayanan seperti dalam cerita Pastor John Bevere. Tetapi hal-hal lain yang kita anggap tidak berdosa, bahkan mungkin baik, bisa jadi itu juga menjadi penghalang. Kalau kita rajin berolahraga, bukankah olahraga baik? Karena tubuh kita butuh olahraga. Tetapi kalau dalam 1 minggu olahraganya sampai 8 kali, apa itu artinya? Ada 1 hari di mana dia berolahraga bukan cuma 1 kali, tetapi 2 kali. Dan jumlah olahraga yang terlalu banyak akan menyebabkan ada waktu untuk hal lain yang dikurangi. Bisa jadi waktu untuk Tuhan, bisa jadi waktu untuk pasangan, bisa jadi waktu untuk anak-anak, bisa jadi waktu untuk keluarga. Hal-hal lain bisa menjadi ranting-ranting yang terlalu subur dan butuh untuk dikepras. Hobi membuat kue, bisa jadi itu hobi yang baik dan itu akan membuat yang berhasil menghasilkan dari resep yang baru, membawa kepuasan dan kebanggaan. Tetapi kalau itu kemudian menjadi sebuah agenda yang makin lama makin mengambil banyak porsi waktu, bukankah itu bisa menjadi masalah? Bahkan kalau boleh saya sebutkan, pelayanan melalui organisasi gereja maupun melalui organisasi apapun yang kemudian dilakukan dengan sekian waktu yang banyak akan menyebabkan ada waktu untuk keluarga yang mungkin diambil, ada waktu untuk pelayanan ini akhirnya bukan menjadi berkat bagi keluarga, tetapi menjadi laknat bagi keluarga. Mungkin ada yang hobinya window shopping. Kalau sudah pergi ke mall harus diputeri sampai 7 kali atau berapa kali, seperti ceritanya Benteng Yeriko, 6 hari 1 kali dan hari yang ke-7 7 kali, 13 kali baru pulang.
hal-hal yang tidak berdosa, tetapi bisa menjadi hambatan dalam hubungan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan pasangan. Hal-hal inilah yang harus dikepras, harus dipotong, harus dikurangi, kalau perlu mungkin harus dibuang. Supaya Bapak Ibu tidak penasaran, seperti dalam seri saya tentang para rasul, saya menyebutkan 3 hal dalam hubungan dengan Tuhan. Panggilan untuk datang kepada Tuhan dan menerima damai sejahtera, itu level yang pertama. Level yang kedua adalah mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, itu level yang kedua. Dan level yang ketiga adalah tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bruce Wilkinson juga merumuskan rahasia yang ketiga adalah supaya kita tinggal di dalam pokok anggur, ranting yang tinggal dalam pokok anggur. Semakin besar ranting itu menempel pada pokok anggur, semakin besar asupan yang didapat dari pokok anggur ke ranting, semakin besar kemampuan untuk menghasilkan buah. Jadi itulah rahasia yang ketiga, supaya kita dari berbuah banyak menjadi berbuah berlimpah-limpah. Bukan soal kita aktif berbuat, tetapi soal kita aktif menempel, soal kita aktif melekat, soal kita aktif bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya percakapan pada saat ini dapat menjadi sebuah evaluasi dalam kehidupan kita pribadi maupun bersama dengan pasangan. Saya bersama dengan istri mengakhiri sampai di sini. Kita akan bertemu kembali dalam seri The Word of the Married, seri yang ketiga pada saatnya. Sampai bertemu, salam, Tuhan memberkati kita. Amin.